Recording in progress. Ya, izin Bapak Ibu untuk memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita Bapak Muhammad Arif Rohman, Eskom MSI. Yang terhormat Bapak Chandra Hardika STMN selaku Kepala Prodi Bisnis Digital. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Stitek Bontang yang hadir secara offline maupun online, serta peserta seminar offline hari ini. Selamat datang di seminar Hybrid Bisnis Digital dengan tema Dinamika Ekonomi Kota Bontang, Perspektif Mikro dan Makro. Acara pagi hari ini merupakan rangkaian acara Disnatalis Titek Bontang yang ke-20 dan Disnatalis Program Studi Bisnis Digital yang pertama. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembuka, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Titek, pembacaan doa, pemaparan materi, tanya jawab, penyerahan sertifikat dan dokumentasi, serta penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Chandra Hardika STMN selaku Kaprodi Bisnis Digital. Kepada Bapak Chandra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Rohman, Eskom MSI, selaku dari Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kota Bontang. Yang saya juga hormati dan saya banggakan mahasiswa, masyarakat umum yang hadir dalam acara seminar bisnis digital yang ini adalah subtema yang keempat. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir dan rekan-rekan yang hadir ini selalu menerima sambutan begitu. Nah, ini adalah yang keempat dalam hal berkaitan tentang dinamika ekonomi Kota Bontang yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Rohman dalam hal perspektif mikro dan makro. Tentu acara ini kami harap ini adalah menjadi gambaran, terutama buat saya, karena acara ini mungkin banyak yang belum tahu kondisi ekonomi yang sebenarnya di Kota Bontang seperti apa. Saya sebenarnya sudah komunikasi sebelum naik ke atas ini dengan Pak Rohman Arif dalam arti sebenarnya gimana di kondisi ekonomi. Nah, nanti akan lebih jelasnya rekan-rekan akan mengetahui kondisinya langsung dari narasumber. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa yang tidak terhingga langsung Bapak yang hadir. Kami pun dari Stitek Bontang tidak mengira. Nanti langsung saja Bapak yang akan hadir. Luar biasa, ini adalah suatu yang sangat berharga buat kami, ilmu yang sangat berharga buat kami, pengetahuan yang luar biasa juga tentu saja yang dalam hal ini kami pun juga akan banyak belajar begitu. Oke. Mungkin itu saja ya dari saya yang saya sampaikan dan juga salam dari pimpinan kami Pak yang kebetulan saat ini sedang ada tugas dan mungkin nantinya akan hadir di ketika Bapak menyampaikan begitu materi, kurang lebih di jam 10 akan hadir begitu Pak. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh panitia yang juga menyelenggarakan acara ini dengan baik yang online maupun yang offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chandra atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Titek. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Jangan
Maju serentak, wahai anak negeri, bertekad membangun kecerdasan. Dalam wadah pendidikan nasional, menjadi pusat budaya bangsa. Mari mendulang ilmu teknologi, meningkatkan kecerdasan bangsa. Guna bakti kemajuan pembangunan, mengangkat martabat Indonesia. Sekolah tinggi teknologi Bontang, setia pada sumpah Tridharma, menyumbang segenap ilmu dan budi, tercipta bangsa cerdas sehat sejahtera. Sekolah tinggi teknologi Bontang, guna bakti mutu dan pangan, pandu perubahan dan perkembangan. Sumber daya manusia bermutu tinggi, sumber daya manusia bermutu tinggi. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk memulai acara seminar hari ini, mari kita buka dengan pembacaan doa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin Bapak Chandra untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Rohman Eskom MSI. Beliau merupakan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bontang. Hari ini akan membahas tema dinamika ekonomi Kota Bontang, perspektif mikro dan makro. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Muhammad Arif. Tema ini menjadi sangat relevan ya, mengingat posisi strategis Kota Bontang sebagai salah satu pusat industri dan energi di Kalimantan Timur, yang memiliki tantangan dan peluang baik dari sisi pelaku usaha mikro maupun dalam konteks kebijakan makroekonomi daerah. Saya Hilwa Sumi Azahara selaku moderator yang akan memandu untuk 1 jam ke depan, Bapak. Untuk tanpa berlama-lama lagi, silakan kepada Bapak Muhammad Arif untuk waktunya. Berdiri atau? Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, terima kasih sebelumnya Mbak Moderator, Mbak Zahra. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Pak Chandra, Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan ini maupun secara daring, adik-adik, teman-teman mahasiswa STITEK, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Kami dari pemerintah Kota Bontang, dalam hal ini saya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang sudah dilakukan oleh khususnya teman-teman di STITEK, karena sebetulnya saya tidak asing ya dengan STITEK, karena beberapa kali saya ajak bekerja sama. Mungkin saya tidak langsung ke sini, tapi sebetulnya dari awal saya sudah lama bekerja sama, termasuk 2007-2008 pada saat membangun database sistem informasi administrasi pendudukan. Saya juga minta bantuan teman-teman STITEK. Mungkin sudah lulus semua ya waktu itu ya. Yang terakhir, saya juga mengajak teman-teman STITEK kurang lebih 12 orang akhir tahun lalu atau awal tahun ini untuk melakukan pendataan Jargas rumah tangga. Ya, alhamdulillah sudah selesai, tercatat 10.000 lebih Jargas, namun karena kondisi anggaran mungkin belum dapat direalisasikan. Baik, untuk mempersingkat waktunya berapa menit presentasi? Oh baik. Kita mulai saja.
mohon izin Pak Chandra, saya langsung aja terkait dengan outlook perekonomian Kota Bontang tahun 2025. Oh, ini saya sendiri ya. Lupa. Next. Oh, ya. Sebelum memulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya 3 tahun ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDA. Yang sebelumnya mungkin jabatan terakhir sebelum di sini adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Jadi saya agak konsen terkait dengan PAD. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya juga sebagai Sekretaris Tim TPAKD. Tim TPAKD ini tim percepatan akses keuangan daerah. Yang tugas utamanya ada 2, Pak. Pertama literasi keuangan, kemudian percepatan akses atau pendekatan akses keuangan kepada masyarakat maupun UMKM. Nanti saya akan cerita lebih lanjut di belakang. Kemudian yang tidak kalah penting di perekonomian ini adalah tim pengendalian inflasi daerah TPID. Alhamdulillah dengan tim ini kami rapat setiap minggu dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita pantau hari per hari terkait perkembangan harga di Kota Bontang, khususnya di 3 pasar bersama tim. Jadi kami bersama tim dari Bank Indonesia mempunyai early warning system ketika akan terjadi inflasi, lonjakan harga, kami sudah mengantisipasi. Biasanya kami lakukan langkah-langkah seperti pasar murah, bazar, dan seterusnya untuk mengantisipasi ini. Kemudian yang sering juga jadi viral ini terkait dengan pengawasan dan pengendalian BBM. Kalau sudah ada BBM gas melon langka, biasanya ini saya dicari-cari sama wartawan nih. Alhamdulillah tahun ini yang saya takutkan biasanya pada saat Idul Adha. Idul Adha 2 tahun sebelumnya yang sempat heboh sampai 2 minggu ada langka itu. Karena pada saat yang sama masyarakat membutuhkan gas untuk masak-masak dan lain-lain. Alhamdulillah di Kota Bontang juga seperti saya sampaikan di awal tadi, kita sudah punya jaringan gas rumah tangga yang mungkin paling banyak di Kalimantan Timur ini, yang saat ini existing sudah sekitar 18.400 sekian jaringan. Dan rencana yang tadi saya libatkan teman-teman dari Stitek itu adalah 10.000 lebih, 10.533 tepatnya. Mudah-mudahan ini masih berlanjut. Rencana bulan depan saya koordinasi dengan Pak Wakil Wali Kota ke SDM. Mudah-mudahan di APBN perubahan tetap dialokasikan sehingga bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir yang bikin saya pusing ini adalah terkait dengan pembinaan BUMD. Karena masih cukup banyak masalah di sana. Namun demikian dari sisi pelayanan seperti PDAM maupun BME yang dalam hal ini operator jaringan gas rumah tangga sudah sangat membantu kebutuhan khususnya di masyarakat Kota Bontang. Kalau BLUD ini Badan Layanan Umum Daerah. Tahun ini kita sudah membuat 5 puskesmas ya. 5 puskesmas dan 1 labkesda statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Ini juga secara teknis koordinasinya dengan kami juga. Kok next? Oh, ke bawah ya. Ya, sebelum saya mulai ke materi, yang paling utama dengan kepala daerah kita yang baru di 2025 sampai 2029 ini visinya adalah terwujudnya Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, berkelanjutan, ekonomi dinamis dan sejahtera sebagai daerah
mitra IKN. Ini sangat relevan sekali dengan kondisi perkembangan IKN kita. Mungkin kalau saya bisa bicara, mungkin Bontang nanti adalah salah satu pintu masuk IKN. Kemarin saya rapat terkait dengan pelabuhan. Pelabuhan kita ini termasuk yang diincar juga untuk keluar masuknya barang di Kaltim. Karena kalau melihat di Balikpapan sudah sangat crowded, untuk ke Samarinda juga untuk masuk ke Delta Samarinda itu juga lumayan jauh, dan yang paling memungkinkan adalah di Kota Bontang. Dengan visi tersebut dilaksanakan misi-misi untuk mencapai visi. Ada 5 misi: mewujudkan transformasi sosial menuju SDM yang berdaya saing, kemudian mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. Ini kalau dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ini sudah kita buktikan dengan capaian wajar tanpa pengecualian dari atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI berturut-turut. Kalau tidak salah sudah 12 kali atau dari tahun 2015. Kemudian memperkuat infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, merata, berkelanjutan, dan menuju smart city. Dan yang terakhir, menjamin pelestarian lingkungan hidup. Target dan landasan strategis untuk 2025 sampai 2045, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bontang itu adalah mewujudkan Bontang Stausa 2045. Sama, yakni dengan kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 5 sasarannya adalah yang mungkin kita bahas hari ini, terkait peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan perekonomian, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, di poin 4 ini saya sangat apresiasi sekali dengan STITEK, khususnya di prodi ekonomi digital ya, bisnis digital. Sangat relevan dengan perkembangan yang ada saat ini. Teman-teman khususnya mahasiswa ini, saya salut sekali memilih jurusan ini. Meskipun baru 14 mahasiswa ya Pak Chandra ya. Ya, mudah-mudahan tahun depan udah di tembus 50. Amin. Ya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah tabel asumsi dasar ekonomi makro. Saya kurang lihat ini malah. 2023-2025, di mana pertumbuhan ekonomi ini untuk nasional ya. Jadi untuk Bontang nanti akan saya jelaskan di belakang. Seperti itu, di atas 5% sampai 2025. Karena target presiden kita Pak Prabowo itu pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Ini sesuatu yang sangat berat, tapi kita tetap harus optimis bisa mencapai sampai sesuai targetnya. Kemudian inflasi. Inflasi ini termasuk Kota Bontang ini adalah, atau Indonesia ini sangat terjaga. Tahun lalu negara-negara khususnya di Eropa, Amerika, bahkan Jepang pun mengalami inflasi yang luar biasa. Bahkan ada di Turki sempat menyentuh angka 30-40% kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi. Nah, kita dijaga untuk inflasi ini adalah 2,5 plus minus 1%. Bahkan di rapat inflasi bulan ini kemarin, kita masuk deflasi malah, sudah sampai di angka minus. Jadi inflasi itu sebetulnya tidak menjaga harga bahan itu serendah-rendahnya, tapi stabilnya, kestabilannya. Karena kalau terlalu rendah juga kasihan petani.
produsen kita kasihan mereka dengan daya upaya beli pupuk, beli bibit dan segala macam, ketika harganya turun juga kasihan di mereka. Yang jelas jangan sampai ada fluktuasi yang tiba-tiba. Makanya untuk inflasi ini kami jaga betul, kami monitor terus dari hari ke hari, kami ada laporan ke pusat. Jadi ketika ada lonjakan, di situ dilakukan intervensi dari pemerintah. Kemudian nilai tukar rupiah, ini gambaran ini mohon maaf semuanya, kita terlepas dari kondisi geopolitik, ada perang di Timur Tengah ya, yang pastinya nanti akan sangat berpengaruh dengan utamanya harga minyak mentah yang saat ini kita tetapkan di 75 sampai 85 US dollar per barrel. Kemarin saya ikuti pemberitaan itu kalau sampai Teluk Burst ya, kalau tidak salah di Iran itu kalau ditutup, di mana di sana itu 20% minyak dunia riwa-riwinya di sana, keluarnya dari sana. Itu bisa sampai tembus sampai di atas 100 dolar per barrel. Lifting minyak dan seterusnya, lifting gas, kita lewati saja. Nah, yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi meskipun Kota Bontang dianggap kota terkaya ya, selama ini kayaknya saingannya dengan Kota Kediri, karena di sana ada pabrik gudang garam yang luar biasa memberikan dampak pendapatan di Kediri. Kita juga ada PT Pupuk Kaltim dan LNG Badak. Dari sektor industri inilah kita dianggap sebagai kota terkaya dengan pendapatan per kapita hampir 400 juta di tahun 2024. Kalau tidak salah 370 sekian. Dan untuk mempertahankan menaikkan angka ini, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan bagaimana kita investasi minimal 2,5 triliun, mungkin di tabel berikutnya, dan kemudian juga ada optimalisasi PAD, mungkin bisa dilihat di tabel tersebut, termasuk realisasi investasi tahun lalu sampai 2,7 triliun. Nah, diharapkan kondisi ekonomi akan tetap stabil kalau di 2025 ini minimal kita ada investasi masuk baik PMDN maupun PMA itu di angka 2,5 triliun. Kinerja makroekonomi Kota Bontang, perekonomian Kota Bontang khususnya di 2003-2024 ada fluktuatif, masih tingginya kita tergantungkan dari sektor migas yang bersifat volatile terhadap dinamika eksternal. Belanja daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, nanti akan saya jelaskan di belakang, dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan efektivitas APBD untuk mendorong pembangunan yang inklusif. Nah, ini saya sedikit cerita terkait dengan kemandirian fiskal, karena isu ini daripada waktu saya di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, saya selalu gaungkan tentang lemahnya kemandirian fiskal di Kota Bontang. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin kalau yang belum tahu kemandirian fiskal itu apa, ini terkait dengan kinerja PAD kita. PAD kita berbanding dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Dari jauh saya tidak lihat angkanya, tapi kalau dilihat pergerakannya saja sudah kelihatan. Sebetulnya kalau dari sisi pendapatan daerah secara keseluruhan, kita dari tahun ke tahun menanjak naik. Namun dari indeks kemandirian fiskal kita selalu turun. Artinya apa? Ketergantungan kita terhadap pusat atau dana transfer, dana perimbangan itu masih sangat besar. Mungkin bapak-bapak yang mungkin masih ingat ya, kalau adik-adik mungkin masih SMA waktu itu, di tahun 2016 ke 2017, di Kota Bontang khususnya,
atau di Kalimantan Timur ada istilah tsunami anggaran. Nah, pada saat itu kita sudah menetapkan APBD 1,9 triliun, tetapi pada semester 2 atau di akhir tahun 2016 ternyata tidak tercapai. Dana transfer yang kita harapkan masuk ternyata berkurang sangat signifikan. Karena PAD kita masih sangat rendah, jadi sangat-sangat terpengaruh pembangunan di Kota Bontang. Pada saat itu 2017 di kas daerah itu sisa 12 juta saja. Sedang pembayaran untuk pembangunan ke kontraktor itu belum bisa dibayarkan sampai kita defisit sekitar 190-an miliar. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi kita di 2017, 2018 dan seterusnya. Untuk PAD ada beberapa variabel ya, dari pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pemanfaatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir adalah lain-lain PAD yang sah. Untuk PAD dari pajak daerah hijau di paling kanan, ya ini kinerjanya cukup bagus, namun untuk yang ungu ini stagnan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMD maupun pembelian saham kita ke Bank Kaltim-Tara. Nah, mungkin ada satu sesi khusus yang untuk kita diskusikan terkait kemandirian fiskal ini, karena ini juga menjadi warning ya, khususnya buat adik-adik STITEK mungkin nanti akan menggantikan kami-kami ini yang sudah pensiun mungkin nantinya, bahwa di Kalimantan ini kita sangat tergantung dengan transfer dari pusat. Dari PAD kita masih sangat rendah, sehingga ketika ada apa-apa, ketika pajak nasional atau pendapatan nasional tidak tercapai, maka efeknya akan sangat langsung, dampaknya kita di Kota Bontang ini. Termasuk tadi yang saya sampaikan, harga minyak dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi postur APBN, dan postur APBN akan berpengaruh terhadap TKD, transfer ke daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang belum sepenuhnya inklusif, dan indikator seperti IPM, HLS, dan seterusnya nanti akan kita lihat saja di tabel berikutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk di Kota Bontang tahun ini, tahun 2024 kemarin sempat minus 2,151%, tapi ini terhadap industri. Namun di sisi lain kontribusinya tetap tinggi di PDRB Kota Bontang, di industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, dan pergudangan. Mungkin di sini di tabel ini ada terlihat posisi Kota Bontang 363,37 yang tadi sampaikan, hampir 400, dan ini tertinggi di Kaltim. Mungkin di Indonesia juga. PDRB sendiri mungkin secara teoritis ini tadi saya sampaikan, bahwa kalau dengan migas memang kita ada konstruksi untuk turun, tapi secara tanpa migas pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tetap positif, sehingga ini terlihat dari IPM kita ini yang cenderung naik dari tahun ke tahun, termasuk di tahun 2024 itu sudah kategori sangat tinggi di angka 82,49, dan angka ini mempengaruhi juga umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dapat bersaing dengan daerah lain?
bagaimana kita tetap survive, kita perlukan optimalisasi potensi lokal dengan sektor-sektor unggulan. Yakni seperti yang ada di Kota Bontang, memang luas tanah kita, luas area kita ada sekitar 500 km, tapi 350 kilometer persegi adalah lautan. 150 kurang lebih daratan, dan itu pun sudah belum terpotong hutan lindung dan lain-lain. Untuk itu kita akan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal seperti rumput laut, ikan, garam, sawit, kemudian hingga pengolahan industri turunan untuk menciptakan nilai tambah dan untuk menarik investasi. Kemudian pengembangan kawasan industri Bontang dan perluasan akses pelabuhan akan mempercepat sektor perikanan dan kelautan. Dan yang tidak kalah penting adalah penciptaan wirausaha baru dan fasilitasi para pelaku UMKM di Bontang. Nah, untuk peningkatan daya saing daerah ini secara praktis adalah dengan melaksanakan penyederhanaan perizinan dan kebijakan yang memudahkan investasi. Besok saya kayaknya diundang, ada agenda dari PTSP terkait investasi ini. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana pendukungan kawasan industri Bontang. Oh ya, saat ini terkait dengan itu termasuk juga terkait dengan ketahanan pangan, sedang dibangun, kemarin kami koordinasikan untuk gudang bulog. Karena produk atau barang dan jasa yang kita konsumsi hari-hari 90% dari luar. Kemudian dari itu maka ketergantungan kita itu terhadap cuaca, terhadap gelombang, dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh di Kota Bontang terhadap suplainya. Maka pemerintah dari 2 tahun yang lalu kami sudah berupaya bagaimana ada gudang bulog di Kota Bontang. Alhamdulillah proses itu sudah dilaksanakan dan kita sediakan lahan sekitar 3 hektar di belakangnya di belakangnya perumahan Korpri di Bontang Lestari. Untuk jalan menuju arah areal tersebut saat tahun ini sudah dibangun, sekarang lagi proses pembangunan, dan kita tunggu dari Bulog akan membangun 2 gudang yang ukurannya cukup besar untuk menopang kemandirian pangan kita di Kota Bontang maupun kota sekitarnya. Dan ini juga akan memerlukan infrastruktur lain seperti pelabuhan dan lain-lain. Tapi kita harapkan dengan adanya gudang bulog ini, ketahanan pangan kita ke depannya, kemudian inflasi dapat kita tekan lebih baik lagi ke depannya. Berikutnya untuk peningkatan daya saing daerah, pengembangan SDM melalui pelatihan, vokasi, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, kemudian sinergitas pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Kota Bontang, kemudian bagaimana pemerintah ini melakukan belanja daerah yang disusun seefisien mungkin dengan prinsip prioritas dalam mendukung optimalisasi program pemerintah yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah. Nah, upaya meningkatkan ekonomi sektor non-migas, mendorong transformasi ekonomi yang lebih terarah menuju sektor non-migas mulai dari industri kreatif, jasa, pendidikan, pariwisata, jasa kesehatan, dan ekonomi digital. Kemudian penyediaan insentif fiskal, penguatan ekosistem UMKM. Nah, ini juga sudah dibangun oleh Dinas DKUMP, UMKM Center yang ada di Bontang Baru. Itu luar biasa, semua UMKM ada di sana. Kemudian penyediaan ruang usaha produktif, memperluas basis ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Nah,
Kembali lagi ke upaya pengendalian fiskal, ini ada 4K ya. 4K ini keterjangkauan harga, ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini nanti bentuknya melalui high level meeting. Ini semuanya untuk menjaga daya beli masyarakat tetap meningkat. Ini salah satu programnya tim TPID. Mana tadi sebentar kelewatan. Nah, itu tadi tim TPID kami sering bersama tim sering melakukan gerakan pangan murah, kemudian monitoring harga dan stok. Ini biasanya kalau kita menjelang hari besar keagamaan, kemudian high level meeting ini salah satu sarana kita untuk saling berkoordinasi semua stakeholder terkait dengan inflasi ini. Berikutnya mana? Ini arahnya kemana? Nah ini. Tadi sudah saya sempat sampaikan terkait dengan program kerjanya TPAKD. Nah ini di awal tahun kemarin sudah kami buat surat edaran Wali Kota Bontang ke Dinas Pendidikan supaya melakukan gerakan menabung atau kejar. Satu rekening, satu pelajar. Kemudian sosialisasi dan literasi, penyediaan akses keuangan, penyediaan akses permodalan, business matching dengan lembaga jasa keuangan. Mungkin dokumentasinya seperti ini. Kami sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan investasi bodong. Kita undang waktu itu dari IDX ya, Bursa Efek ke Bontang, kemudian sosialisasi terkait dengan pinjol maupun fintech, ini salah satu juga program dari TPAKD. Kemudian menyediakan untuk laku pandai ini kerjasama dengan BRI maupun dengan Bank Indonesia atau BPD. Nah, kemudian ada pelatihan pelaku UMKM, fasilitasi pemasaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, penyediaan permodalan namanya Bontang Kreatif 0%. Tanggal 18 lalu di Pasar Rawa Indah, kita sudah kick off istilahnya ya, launching program ini memberikan bantuan permodalan kepada pengusaha mikro, khususnya yang baru awal-awal berusaha atau yang omsetnya masih kecil, kita bantu sampai plafon maksimal 25 juta dengan bunga 0%. Ini sudah kita laksanakan hari Rabu ya, berarti minggu yang lalu kita laksanakan, kemudian dilanjutkan hari Jumat yang di bawah ini. Nah, ini dihadir langsung oleh Ibu Wali Kota kita, ada namanya Bima Etam. Ini adalah business matching, mempertemukan antara lembaga jasa keuangan dengan para pengusaha, dan ini animonya sangat luar biasa. Kemarin kalau ini mungkin di luar yang 0% tadi, karena di KUR itu pinjamannya bisa sampai 500 juta. Mungkin itu yang sudah beberapa hal yang sudah kami lakukan. Oh, sudah habis ya. Saya rasa itu saja yang kami dapat presentasikan. Mungkin lebih sifatnya sharing ya, bukan menggurui, karena kami kalau dari sisi apa namanya edukasi mungkin lebih paham Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa di sini. Jadi kita lebih banyak sharing saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Pak, yang kita ketahui bahwasannya Kota Bontang ini merupakan salah satu wilayah strategis nasional dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Nah, di Bontang juga ini memiliki 3 korporasi besar yang mendominasi. Yang pertama itu dari PT Badak, Pupuk Kaltim, dan Indomie Mandiri. Nah, bahkan yang kita ketahui juga, PT Badak ini mampu untuk menghasilkan 22,5 juta ton gas per tahun. Dan Pupuk Kaltim juga memproduksi amonia dan urea secara besar-besaran. Nah, dari data yang Bapak tadi paparkan, yang mengenai PDRB juga di Kota Bontang ini di angka 82,49 di tahun 2024, ini merupakan PDRB yang tinggi dan IPM yang cukup baik. Nah, kontraksi ekonomi sebesar min 2,51% seperti yang dipaparkan dari Bapak pada tahun yang sama yaitu 2024. Nah, data yang Bapak paparkan tadi ini menunjukkan adanya resiko struktural dan tantangan keberlanjutan pembangunan. Dan yang ingin saya pertanyakan di sini, Pak, bagaimana sih strategi transformasi ekonomi Bontang dalam menghadapi ketergantungan pada industri oksigen dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif dan diversifikasi. Dan yang kedua itu, bagaimana juga strategi diversifikasi ekonomi Bontang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan dan pertambangan tanpa menurunkan kontribusi PDRB kota secara signifikan. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dengan siapa tadi? Sinta. Ya, mahasiswa STIK ya? Atau masyarakat? Atau dosennya? Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya baik sekali. Sebetulnya tadi sudah saya singgung bagaimana upaya pemerintah ini untuk meningkatkan ekonomi di sektor non-migas ya, artinya. Nah, di sektor non-migas ini kita mendorong transformasi yang lebih terarah. Yang pertama adalah memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Artinya dari sisi SDM, tadi juga sempat saya singgung juga bagaimana termasuk kita apresiasi juga salah satunya dari apa yang dilakukan Stitek ini. Saya luar biasa, baru tahu kalau ada prodi bisnis digital ini. Ini juga salah satu bagaimana kita menjawab tantangan tersebut, bagaimana kita bisa masuk meningkatkan SDM kita sehingga penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Kemudian kita konsen juga di industri ekonomi kreatif. Saat ini untuk ekonomi kreatif itu diampu oleh Dinas Pemuda Pariwisata Ekraf ya, Dispora dan Ekraf. Ini salah satu juga tim dari kami, tim TPAKD yang kita libatkan supaya mereka bisa mengampu teman-teman dari industri kreatif ini untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian jasa pendidikan dan pariwisata, kemudian kesehatan dan tentu saja ekonomi digital. Jadi kedepannya saya harap kita lebih sering kolaborasi, Pak. Saya baru teringat ini tadi banyak program-program TPAKD itu saya rasa mampu menjawab bagaimana kita ini meningkatkan perekonomian masyarakat di luar migas. Kemudian untuk penguatan ekosistem UMKM ini juga sangat penting, seperti sudah di launching tahun lalu sepertinya ya, UMKM Center yang saat ini masih ada eksis di Jalan Sendawar ya itu. Jalan apa namanya? Yang SD 008 di depannya di Kelurahan Bontang Baru. Nah, kalau di sisi saya memang bergeraknya lebih banyak kita konsen di TPID dan TPAKD. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kami akan lebih optimalkan kinerja teman-teman TPAKD untuk menjawab tantangan seperti ini. Mungkin itu ya
Yang lainnya sharing aja. Kalau untuk teori saya mungkin bukan, background saya mungkin dulunya saya adalah teknik informatika. Saya TI, kemudian S2 saya di kebijakan publik, dan saat ini baru semester 2 saya ikut pendidikan S3 di Surabaya, Stasia Surabaya. Mungkin itu, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma, Rahma. Prodi Bisnis Digital, semester 2. Hmm. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, kan tadi Anda menjelaskan ada tentang bantuan dana untuk UMKM. Iya. Nah, saya penasaran, bagaimana mendaftarnya? Soalnya kan saya punya bisnis juga, mungkin bisa bantuin bisnis buat kedua orang tua saya, mengajukan bantuan dana, bantuan modal. Itu seperti apa program pemerintah tersebut? Bagaimana sistemnya? Mungkin boleh Anda jelaskan bagaimana sistem program tersebut, di mana daftarnya, dan mungkin saya bisa daftar untuk bisnis saya kecil-kecilan, bantuan modal, sama bisnis kedua orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Rahma ya. Ini memang sebetulnya yang sasaran kami yang dari pemerintah maupun Bank Kaltim-Tara inginkan untuk membantu. Saya dulu sebetulnya inginnya ini adalah program untuk apa namanya, pengusaha baru. Tapi dari sisi perbankan memang mereka minimal harus berusaha 6 bulan. Jadi berumur 6 bulan baru bisa mendapatkan fasilitas ini. Yang kedua pasti orang Bontang, KTP Bontang, dan ketiga punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, kalau untuk program Bontang Kreatif 0% ini dari 1 juta sampai 15 juta itu untuk usia berusahanya sekitar 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu boleh maksimal 15 juta. Kemudian untuk yang lebih 1 tahun bisa sampai 25 juta. Sepenuhnya untuk mekanismenya ini memang mekanisme perbankan melalui Bank Kaltim-Tara. Karena kami juga menanam modal di sana. Ada saham pemerintah kota yang kita tanamkan di sana. Jadi fasilitas itu bukan pakai uang itu, tapi karena kita sudah menanamkan modal di sana, maka kita bekerja sama dengan Bank Kaltim-Tara untuk mendanai program ini. Program ini sebetulnya konsep awalnya adalah memerangi rentenir, Bapak Ibu. Bagaimana sekarang apalagi ada pinjol ya, orang sekedar foto saja tiba-tiba sudah masuk di rekening. Tapi setelah itu akan mencekik. Nah, itulah yang program pemerintah, jangan sampai masyarakat terjebak ke situasi seperti itu. Untuk 0 sampai 1 juta sampai 5 juta tanpa agunan. Jadi cukup menunjukkan misalkan mbaknya punya bisnis apa, es teh misalkan, di foto aja itu apa namanya, counternya atau tempat jualannya, itu bisa sebagai istilahnya jaminan, bukan jaminan yang jaminan diserahkan ke bank, itu bisa mendapatkan sampai 15 juta. Ya. Nah, ini ada step-stepnya ya. Yang program Bontang Kreatif 0% ini memang sampai maksimal 25 juta. Kita sebetulnya masih ada program zaman dulu yang sekarang masih berjalan, itu adalah dana bergulir.
sekarang dikelola oleh Bank BPR Bontang Sejahtera. Ini juga salah satu anak perusahaan dari BUMD kita. Mungkin posisi kantornya di Lok Tuan ya, di pertigaan itu masih melayani peminjaman tapi tidak 0% karena ada, tapi bisa sampai 50 juta. Itu sampai 50 juta. Kemudian kalau yang kemarin tanggal 20 hari Jumat kemarin kita namanya business matching, itu program-program yang diberikan oleh perbankan membantu UMKM. Yang kemarin kami undang itu dari BPD. BPD itu kalau tidak salah bunganya 3-6% dan plafonnya bisa sampai 500 juta. Kemudian bank-bank lain juga menawarkan insentif yang mungkin tidak sama dengan kredit konsumtif yang mungkin bunganya jauh lebih besar. Kalau KUR ini rata-rata memang sampai 6% setahu saya. Termasuk juga Pegadaian. Pegadaian itu juga punya program untuk membantu UMKM. Nanti ada banyak pilihan sesuai kemampuan dan bisnis yang sedang dijalani. Intinya pemerintah support dan mendorong, kalau perlu untuk klinik kemasan, klinik apa mulai usaha, nanti bisa melalui dinas Perindakop dulu namanya, sekarang DKU MPP, atau bisa langsung, kalau nanti koordinasi bertanya lebih lanjut bisa dengan staf saya di belakang, ada Mas Tawir dan Mbak Niar, bisa nanti diskusi akan dibantu ya. Itu saja. Ada lagi? Selanjutnya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Muhammad Arif Rohman, tadi sangat bagus sekali maparan yang telah dijelaskan. Ini Pak, dari beberapa slide tadi saya sangat di bagian optimalisasi potensi lokal dan sektor unggulan, mungkin lebih kurang lebih dengan Mbak Rahma tadi pertanyaannya, karena saya tadi melihat ada penciptaan wirausaha baru dan fasilitasi para pelaku UMKM, dan juga saya sedikit mendapatkan informasi kemarin sih ya Pak ya, kalau nggak salah itu ada dinas apa yang di Parikasi, dinas sosial kalau nggak salah Pak ya, dinas sosial. Nah di situ kan dia ada pembagian eh, apa perbantuan untuk usaha-usaha itu Pak ya. Nah saya sangat senang tuh melihat ternyata Kota Bontang sangat peduli dengan para pelaku usaha. Tetapi ternyata setelah saya bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan usaha apa bantuan itu, ternyata harus salah satu persyaratan yang paling penting itu kita bisa masuk di dalam DTKS kalau nggak salah, itu data terpadu kesejahteraan sosial kalau nggak salah Pak ya. Nah, dan yang saya ketahui juga, kasihan nih kan pelaku UMKM di Kota Bontang ini sangat banyak Pak ya. Dan ketika dia tidak masuk di dalam data DTKS itu tersebut, otomatis tidak bisa mendaftar atau mendapatkan sebuah bantuan itu tadi. Nanti takutnya ada sisi kecemburuan gitu Pak ya antara UMKM dengan pemerintah Kota Bontang. Nah, dan banyak juga masyarakat Kota Bontang pelaku UMKM banyak juga yang tidak mengetahui informasi-informasi yang seperti itu Pak. Mungkin ini ada bantuan dari pemerintah, tetapi banyak UMKM yang belum mengetahui. Mungkin saran saja Pak, Bapak Arif Rohman, bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa lebih men-share informasi-informasi agar banyak UMKM itu mengetahui gitu Pak ya. Dan peraturan-peraturan semoga bisa lebih dipermudah juga. Jadi banyak UMKM yang bisa mendaftarkan. Mungkin itu aja Pak, salah satu pertanyaan. Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Memang dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pemberdayaan UMKM, ada beberapa klaster yang dijadikan fokus khususnya oleh pengampu di dinas-dinas. Nah, untuk kegiatan di sosial ya, itu memang namanya ada KUBE.
kelompok usaha bersama itu beda sudut pandangnya dengan mungkin dari DKUMPP. Kalau Kube lebih memberdayakan masyarakat yang memang tercantum di data terpadu terkait dengan kesejahteraan sosial ini. Sebetulnya konsepnya begini dari pemerintah itu. Jadi bagaimana kalau dulu orang berpikir memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kan selalu uang, 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 uang gitu ya. Ikan, 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 ikan. Belum pernah memberikan bagaimana masyarakat itu diberi kailnya, diberi pancingnya supaya dia dapat lebih mandiri ke depannya. Dalam konsep Kube ini memang berbeda dengan yang saya utarakan dengan tim TPAKD ini. Dia lebih cenderung ke bantuan sosial. Makanya memang harus masuk ke DTKS. Nah, ketika kita tidak masuk ke situ, maka ada lainnya yang bisa jadi pilihan seperti Bontang Kreatif 0% tadi juga bisa dimanfaatkan. Jadi memang segmennya berbeda. Jadi itu sifatnya lebih ke bantuan, lebih untuk mengentaskan kemiskinan ya. Jadi skopnya berbeda. Mungkin itu ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Online bisa diberi kesempatan. Yang terakhir ya untuk yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa. Saya dari mahasiswa STITEK dari jurusan Bisnis Digital semester 2. Izin bertanya, Pak. Selama ini SDA Bontang kan dimanfaatkan untuk kepentingan industri besar. Namun kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat masih sangat minim. Untuk pertanyaannya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa investasi berbasis SDA benar-benar menciptakan penerapan kesejahteraan bukan hanya dari pertumbuhan angka makro? Itu aja pertanyaannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Untung tadi saya aplaus dulu. Mungkin contohnya ada di depan mata. Pak Kaprodi kita, Pak Chandra ini adalah salah satu contoh bagaimana mengembangkan SDM secara luar biasa dan beliau tidak keluar dari Bontang, kembali ke Bontang. Nah, ini salah satunya contohnya di depan kita. Aplaus dulu buat Pak Chandra. Tadi saya salut sekali kembali ke Bontang. Biasanya Pak Chandra, kalau seperti Pak Chandra ini bukan hanya go nasional, bisa go internasional ini. Kalau istilahnya yang kemarin sempat keluar dulu, apa namanya? Pergi aja dulu. Nah, ya ini saya salut dengan Pak Chandra tadi sempat diskusi di bawah bagaimana pemerintah ini apalagi dengan program-program yang sekarang ya dari gubernur kita ada gratis pol yang pemerintah Kota Bontang sendiri juga melaksanakan program yang sama memberikan insentif untuk mahasiswa di Kota Bontang supaya SDM kita lebih baik lagi. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja kita juga ada beberapa vokasi ya, ada beberapa pelatihan untuk supaya khususnya anak-anak Bontang, pemuda-pemuda Bontang tidak hanya menjadi penonton di daerahnya. Saya sendiri sebetulnya pada saat IKN kemarin awal dibangun, kan ada istilahnya, jangan kita orang Kalimantan, orang Bontang jadi penonton saja. Nah, saya merasakan sendiri ketika saya berniat mau melamar jabatan di IKN, dan di sana kan dilelang ya jabatan itu. Ternyata yang daftar itu rata-rata doktor-doktor, bahkan ada yang lulusan dari luar negeri. Nah, pada saat itu saya sampaikan kepala daerah, gimana Pak, kita tidak mau jadi penonton, sedang kita ini lawannya seperti itu. Nah, makanya tahun kemarin saya diajak kuliah S3 itu awalnya. Bagaimana kita jangan sampai jadi penonton saja di tengah pertumbuhan khususnya di Kalimantan Timur ini. Mungkin itu bisa menjawab ya? Sudah? Terima kasih.
Untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk peserta online. Izinkan saya membacakan pertanyaannya ya Pak ya. Selamat pagi Bapak Ibu pembicara, Bapak Ibu moderator, serta rekan-rekan peserta seminar yang saya hormati. Perkenalkan saya Rahman Syah, masyarakat Kota Bontang. Di sini ingin sharing untuk pertanyaannya. Meskipun dikenal sebagai kota industri, tantangan mikro apa yang masih dihadapi Bontang terkait tenaga kerja dan bagaimana solusinya? Pendapat saya yaitu meskipun Bontang adalah kota industri, tantangan mikro yang masih dihadapi terkait tenaga kerja adalah ketimpangan antara ketersediaan tenaga kerja usia produktif dengan lapangan pekerjaan yang sesuai, yang berkontribusi pada angka pengangguran. Banyak penduduk lokal yang belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri atau sektor-sektor perkembangan lainnya. Bagaimana dengan pendapat Bapak selaku pemateri? Saya buka data dulu ya. Jadi di tahun 2024, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mansah ya. Mansah sangat relevan sekali. Memang betul untuk tingkat pengangguran di Kota Bontang di 2024 itu 7,6, 7,06, di mana angkatan kerja berjumlah 93.930, yang bekerja 87.299, dan pengangguran terbukanya 6.631. Jadi angka ini cukup tinggi ya, tingkat pengangguran di Kota Bontang masih cukup tinggi. Kalau yang tinggi di atas 10 ya. Untuk itu pemerintah berupaya bagaimana meningkatkan daya saing kita dengan daerah lain. Karena yang mendaftar pekerjaan itu kadang-kadang juga dari daerah lain. Kalau dari sisi pemerintah sudah banyak hal yang dilakukan meskipun belum sepenuhnya bisa menurunkan angka pengangguran ini sedemikian rupa. Namun ada dari sisi belanja daerah kita sudah melaksanakan beberapa efisiensi ya. Kita lebih fokuskan untuk peningkatan SDM, kemudian membantu UMKM. Jadi kita harapkan memang angka pengangguran ini akan turun secara signifikan dengan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, salah satunya juga dari dinas-dinas, dari dinas di KUMPP, kemudian dari Parekraf, kemudian khususnya Dinas Tenaga Kerja sendiri sebetulnya sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang memberikan sertifikasi buat calon-calon tenaga kerja. Namun kita tetap tidak harus optimis karena dari industri ini banyak hal yang akan masuk di Bontang seperti pembukaan kemarin di kawasan PKT itu juga membutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak. Mudah-mudahan angkatan kerja kita akan dapat terserap dengan baik dengan peningkatan SDM dalam hal ini baik formal maupun non formal. Dan apa yang dilakukan Stiktek dengan pembukaan prodi bisnis digital ini juga salah satu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kita akan tetap berupaya, tetap beroptimis agar pembangunan Kota Bontang semakin maju dan pengangguran semakin dapat ditekan. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Chandra. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Arif Rohman terkait tentang pemaparan materi yang luar biasa buat kami. Tentu saja ini materinya daging banget begitu ya Pak, terutama buat saya yang baru pertama kali melihat statistik data yang ada di Kota Bontang. Sesuai dengan kapasitas saya Pak sebagai ketua program studi dari bisnis digital atau mungkin juga mewakili
teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan di semester 2, kondisi Bontang sesuai yang sudah dipaparkan oleh Pak Arif Rohman bahwa memang ketergantungan yang ada di Kota Bontang ini sektor migas masih luar biasa. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana terkait tentang kebijakan. Karena saya berkaca dari beberapa daerah, saya melihat bahwa contohnya adalah di Yogyakarta, banyak program-program dari pemerintah, provinsi atau maupun daerah kota ataupun kabupaten menyediakan fasilitas, fasilitas terutama untuk mahasiswa dalam hal pemberian modal. Dan bagaimana kebijakan yang ada di Kota Bontang ke depannya atau saat ini yang sudah berlangsung, karena ini kan mahasiswa itu rata-rata tidak semuanya ingin bekerja di perusahaan. Pasti tentu saja ada mungkin di sini yang hadir, terutama yang memilih program studi bisnis digital adalah ingin memiliki usaha. Karena memang dari profil lulusan kami, lulusan-lulusan nantinya yang dari program studi bisnis digital maupun di teknik informatika, teknik elektro maupun di sistem informasi, ke depannya bisa menjadi wirausaha. Tentu namanya mahasiswa, kemampuannya tidak bisa membuat bisnis yang bisa berjalan tanpa modal. Nah, bagaimana kebijakan yang sekiranya nantinya mahasiswa-mahasiswa ini ketika nantinya lulus atau mungkin sebelum lulus ada dukungan dari pemerintah. Dan tentu juga kami di bulan Agustus akan menyelenggarakan kompetisi ide bisnis. Yang nanti kami akan sasar adalah SMA, SMK, dan mahasiswa. Tentu ide-ide bisnis yang cemerlang nantinya yang ikut kompetisi ibarat sayang gitu ya Pak, kalau tidak kita fasilitasi. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah dalam hal ini mungkin bisa ada kerjasama mungkin begitu ya Pak, kerjasama antara Sistek Bontang dengan pemerintah yang tentu saja saat ini sudah ada MOU kerjasama antara Sistek Bontang dengan pemerintah Kota Bontang dalam hal ini implementasi yang bisa bersama kita lakukan begitu Pak, terutama ruang lingkup kebijakan yang sekiranya bisa dilakukan di sektor sekretariat daerah, bagian perekonomian, dan SDA. Mungkin itu saja dari saya, Pak, pertanyaannya. Bosnya langsung yang nanya. Pak Chandra, baik. Memang saya salut dengan teman-teman yang sudah mengambil jurusan bisnis digital ini. Yang pertama adalah sudah relevan dengan perkembangan bisnis maupun teknologi yang ada saat ini. Yang kedua, dari awal sebetulnya sudah ada dalam benaknya bahwa dia akan menjadi pengusaha. Beda dengan mungkin prodi-prodi lain, pasti begitu mendapat gelar sarjananya nanti akan segera mencari lowongan kerja atau mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Namun di prodi ini, saya rasa memang di dalam benaknya sudah berpikir bagaimana nanti menjadi entrepreneur ya istilahnya sekarang. Bagaimana akan menjadi begitu lulus atau bahkan sebelum lulus sudah ada bisnis yang dijalankan. Dengan perkembangan teknologi digital bisnis, digital marketing saat ini, peluang-peluang itu sangat terbuka. Jangankan teman-teman yang sudah belajar ilmunya dalam artian teknik dan seterusnya, bahkan ada beberapa orang awam yang masuk ke dunia bisnis digital ini dan berhasil gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dan di mana peran pemerintah? Begitu Pak Chandra ya. Peran pemerintah adalah melalui dinas-dinas terkait. Sebetulnya kami juga ada namanya inovasi daerah itu di Bapperida. Kalau dulu namanya Bapeda, Bapelitbang, sekarang namanya Bapperida. Ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat inovasi-inovasi khususnya di pemerintahan. Namun dengan adanya
prodi ini. Mungkin kedepannya kita komunikasikan, kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Syukur-syukur kalau bisa dialokasikan dananya, mungkin itu. Kami dari sisi koordinator bidang ekonomi, perekonomian, dan SDA. Nah, dari tadi saya mungkin tidak menyinggung-nyinggung SDA ya. Sebetulnya SDA itu juga ekonomi juga. Jadi kalau kita bilang ekonomi itu kita bicara ekonomi dari sisi hilir. Kalau kita bicara SDA, bicara ekonomi juga, tapi dari sisi hulu. Nah, seperti itu. Jadi sama saja SDA dan perekonomian itu sama saja, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Eh, Kami siap Pak Chandra untuk kita berkolaborasi. Mungkin kita akan diskusi lebih banyak. Ini tadi baru sebentar aja kita diskusi juga sudah terbuka wacana-wacana dan pemikiran-pemikiran yang lebih luas. Kami siap menerima kalau kita nanti akan diskusi lebih lanjut di kantor saya, di kantor Wali Kota Bontang, mungkin kalau perekonomian di lantai 3. Mungkin keluar dari lift belok kanan, di situ insya Allah saya ada selalu standby kalau tidak ada pekerjaan lain. Mungkin itu Pak Chandra ya, nanti kita sambung lagi sambil ngopi-ngopi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, cukup ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali, kita telah mendengarkan berbagai perspektif menarik yang membuka wawasan kita tentang kondisi dan arah perekonomian Kota Bontang, baik dari skala mikro maupun makro. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas ilmu dan wawasannya, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasnya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi, dimohon kepada Bapak Chandra selaku Kepala Program Studi untuk menyerahkan sertifikat. Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada seluruh peserta bisa dimohon berdiri dan menghadap banner aja Pak. Oh, arah arah depan ya. Silakan dimohon kepada seluruh peserta untuk merapat biar kena frame semua nih. Ya. Ya, satu, dua. Gaya semangat ya ini ya. Bontang beradab, berbenah. Ya, terima kasih Bapak. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Bapak Muhammad Arif Rohman, Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta seminar offline maupun online. Saya Hilwa Silmia Zahra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.